Kalau boleh kita ini ada ambisi, maka di antara ambisi yang harus kita utamakan adalah ambisi untuk mendapatkan ridho kedua orang tua. Apa itu ambisi? Ambisi itu keinginan kuat. Orang ambisi hendak sugih, tulak mantat itu jam 3 subuh. Bulik kena langsung apa yang ada aja yang dilakukan. Kenapa? Karena berambisi untuk sugih. Semangat kuat hendak sugih. Maka sama anak yang punya ambisi untuk mendapatkan ridho kedua orang tuanya, maka dia akan melakukan apapun yang penting abah mamanya ridho. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la na'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi an-nur al-mutbin nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inna nuqaddimu baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa lahdatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawat wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa ka'in fi ilmik aw qad kan nuqaddimu ilayka baina dhalika kullih. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallama wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa ridaihi wa qurbih wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarji'ul amru kulluh. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi waf'al kadzalika bi ahbabi abada warzuqna kamala futuhil arifin wal fiqha fid darin ma'a kamalil ikhlas wal sidqi wal yakin wal afiyah wal ghina wal nasr wal hifdz wal nafa' wal intifa' wa khairatid darin wa ulumil awwalin wal akhirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahal wara sahhil ala kulli man qara tasanifa haddadil ula ma ta'assara wa aslih lahu kulla syu'uni wajud lahu bi'afiyatil kubra wa ahsin lahul kira wajaddid lahu fi kulli hinin karamatan wa fadlan wa an'ishhu idha ma ta'athara wahab ya waliyal khair unsan wa rahatan wa rizqan halalan wasi'an wa muyassara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisanatikum muttasil ila al-imam qutbi da'wah wal irsyad wa ghuthil ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumina jami'an fid dharaini amin ila an qala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumina jami'an fid dharaini amin ila an qala. Wa'lam anna haqqal walidaini min a'zamil huquqi wa birruhuma min ahammil muhimmati wa aqrabil qurbati wa afdalit ta'ati lillahi rabbil alamin wa anna uquqahuma wal ida'ata li haqqihima min afhashil ma'asi wa akbaril kabairi wa akbahil muharramati fa 'alaika rahimakallahu bi ma'rifati haqqi walidayka wa husnil qiyami bi barrihima wahdar
كل الحذر من عقوقهما والتهاون بحقهما وحرص كل الحرص على ابتغاء مرضاتهما ولزوم طاعتهما وإدخال السرور على قلوبهما بكل وجه تستطيعه وتقدر عليه مع الإحسان ومنع كل أمر يسوءهما ويشق عليهما ويجر إلى سخطهما واستعن بالله واصبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Wa'lam, ketahuilah anna haqqal walidain, bahwasanya sesungguhnya hak kedua orang tua itu min a'dhamil huquqi, itu termasuk paling agung-agungnya hak, paling besar-besarnya hak. Wa birrahuma, dan sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua itu min ahammil muhimmati, itu termasuk paling penting-pentingnya perkara-perkara yang penting. Wa aqrabil kurubati, dan itu termasuk berbakti kepada orang tua itu termasuk paling dekat-dekatnya pendekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalit taati, dan paling utama-utamanya ketaatan lillahi rabbil alamin, kepada Allah sang pemilik alam semesta. Wa anna uquqahuma, dan sesungguhnya durhaka kepada kedua orang tua, wal ida'ata lihaqqihima, dan menyia-nyiakan, mengabaikan kepada hak keduanya itu min afhasil ma'asi, itu termasuk paling buruk-buruknya maksiat. Wa akbaril kabairi, dan paling besar-besarnya dosa-dosa besar. Wa akbahil muharramati, dan paling buruk-buruknya perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaika, maka wajib atasmu, rahimakallahu, semoga Allah merahmati kita semuanya, bima'rifati haqqi walidaik, wajib atas kita sebagai anak untuk mengetahui hak kedua orang tua kita yang menjadi kewajiban kita. Wa husnil qiyami bi birrihima, dan kita harus mengerti, kita harus tahu bagaimana kita melaksanakan hak, bagaimana kita ini berbuat baik, bagaimana kita berbakti kepada keduanya. Wahdar, maka berhati-hatilah, kulal hadri, dengan sebenar-benarnya kehati-hatian, min uquqihima, dari durhaka kepada kedua orang tua, wattahawuni bihaqqihima, dan meremehkan hak keduanya. Wahris kullal hirsi ala ibtigha'i martatihima wa luzumi ta'atihima. Wahris, dan semangatlah engkau, kullal hirsi, dengan sepenuh-penuhnya semangat, dengan sebenar-benarnya semangat, ala ibtigha'i martatihima, untuk mendapatkan ridha kedua orang tua, waluzumi ta'atihima, dan senantiasa mentaati kedua orang tua, wa idkhalis sururi ala qulubihima, dan senantiasa berusaha memasukkan rasa bahagia ala qulubihima, ke atau atas hati-hati keduanya, bikulli wajhin, dengan cara apapun, tastati'u, yang engkau tastati'uhu, yang engkau mampui, wa taqdiru alaih, dan engkau mampu melaksanakannya. Ma'al ihsani, disertai dengan kebaikan, berbuat baik kepada keduanya. Wa man'i kulli amrin, dan mencegah segala sesuatu, yasu'u, yang bisa menyakiti, yasu'u, yang bisa berburuk, yasu'u, yang bisa berbuat buruk atau buruk apa amarhuma pada keduanya, wa yashukku, dan memberatkan apa amar alaihima atas keduanya, wa yajurru, dan menarik apa amar ila sakhatihima, kepada kemurkaan keduanya. Wasta'in billah wasbir, mintalah engkau pertolongan kepada Allah, wasbir, dan sabarlah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma yulaqqaha, dan tidaklah dianugerahkan
ha pada al-awsaf al-karimah. Ha ini dhamirnya kembali pada sifat-sifat yang baik. Illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha, dan tidaklah dianugerahkan ha pada al-awsaf al-karimah illa dzu hadzin adzim, kecuali orang-orang yang memiliki keberuntungan yang agung. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Di dalam perkataan Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Ad-Da'watut Tammah ini, beliau ingin menegaskan kepada kita semuanya, wa'lam anna haqqal walidain min a'dhamil huquq. Ketahuilah, dan kita harus tahu ini, anak-anak kita harus ngerti ini, kita sebagai anak harus paham, anak-anak kita harus paham. Makanya seharusnya dan kita terus mengajak anak-anak kita ngaji di tempat-tempat majelis para tuan guru kita, biar mereka mendengar yang seperti ini. Kita sudah tua mendengar, anak-anak kita mereka kadang mendengar yang seperti ini, sehingga seharusnya mereka itu tahu, mereka belum tahu, sampai saat ini mereka belum tahu yang seperti ini nih loh. Para ulama Rasulullah dan para ulama kita mengajarkan wa'lam anna haqqal walidain min a'dhamil huquqi. Ketahuilah bahwasanya hak kedua orang tua yang wajib kita lakukan, hak-hak abah mama kita ini termasuk paling besar-besarnya hak yang harus kita penuhi. Ada hak tetangga, ada hak saudara, ada hak kawan, ada hak ini, ada hak itu. Di antara hak-hak itu semuanya yang paling besar, yang paling harus kita utamakan, tidak lain tidak bukan adalah hak abah mama kita. Istri kita itu punya hak yang harus kita lakukan, tapi tetap abah mama harus kita prioritaskan. Anak-anak kita punya hak, kita sebagai abah, kita sebagai mama, anak-anak kita punya hak yang harus kita lakukan, tapi hak abah mama harus kita dahulukan. Kenapa? Karena hak keduanya itu adalah paling besar-besarnya hak. Salah ketika kita sebagai suami mendahulukan istri. Salah kalau kita ini sebagai orang tua mendahulukan anak daripada abah mama kita. Kita sekarang mendahulukan hak anak, kita menomorduakan hak abah mama kita. Maka nanti suatu saat akan tiba saatnya anak-anak kita akan mendahulukan hak anak-anak mereka daripada hak-hak kita. Kayak apa? Hukum karma akhirnya. Kita mendahulukan hak anak-anak kita daripada abah mama. Anak-anak kita kasih makan nyaman, abah mama kita makan seadanya. Anak-anak kita kasih ini, kita kasih itu, abah mama kita kadang kita kasih apa-apa. Coba. Nanti kita akan merasakan kayak apa anak-anak kita mendahulukan anak-anak mereka daripada kita. Padahal ingat, orang itu kalau sudah umur 60 tahun ke atas kayak kekanakan. Kehendaknya itu harus dituruti. Kayak apa perasaan abah mama ketika usia sudah 60, 70, kita mendahulukan anak-anak kita daripada mereka. Padahal mereka itu hendak diikuti apa kemauan mereka. Mereka hendak laksanakan apa keinginan mereka, tapi kita mendahulukan anak-anak kita. Awas, hati-hati, akan tiba saatnya anak-anak kita nanti akan mendahulukan anak-anak mereka. Bahkan kita minta tolong, mereka kadang mau menolong. Kenapa? Mohon maaf bah, ulun mengantarkan anak ulun. Mohon maaf bah, anak ulun hendak minta tolak ke sini, tolak ke sini. Abah kita hanya minta, nak tolong datangi abah. Kita akan minta tolong sama anak kita. Nak, tolong ya datangi abah. Nanti anak kita ngomong, mohon maaf bah, anak mau ngajak ke sana, anak hendak tolak ke sana. Itu akan kita rasakan. Saat ini kita mendahulukan kita mendahulukan anak-anak kita, nanti anak-anak kita akan mendahulukan anak-anak mereka. Akhirnya kita tersia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jadikan kita orang anak-anak yang berbakti dan mendahulukan orang tua kita, dan Allah jadikan anak-anak kita nanti adalah anak-anak yang mendahulukan kita daripada anak-anak mereka. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kalau kita umur belum 60 mungkin ya,
kesedihan itu ya mungkin kadada, mungkin belum ada mungkin. Pian-pian yang baru diisi cucu 1 gitu ya misalkan. Anak pian umur masih 50 misalkan. Belum terlalu merasakan kesedihan. Tapi kalau orang sudah mabaina sittin wa sab'in, antara 60 70 sudah. Ya, makanya psikolog itu mengatakan orang tua kalau sudah semakin tua, maka mereka itu kembali kepada kayak anak-anak. Kehendaknya itu harus diikuti, kehendaknya itu harus diiyakan. Nah, ini yang repot kita sebagai anak. Kalau sampai kita masih mendahulukan istri, kita masih mendahulukan anak-anak kita daripada abah mama kita, awas, hukum karma nanti berlaku. Di saat kita tua, umur 60, 70, kita minta sesuatu, anak-anak kita akan berbagai macam alasan. Mereka lebih mendahulukan istrinya, mereka lebih mendahulukan anak-anaknya daripada kita orang tua kandungnya. Maka dari itu di sini dikatakan wa'lam anna haqqal walidain min a'dhamil huquq. Ketahuilah bahwasanya hak kedua orang tua itu termasuk paling agung-agungnya hak, paling besar-besarnya hak. Wa birrahuma min ahammil muhimmat, dan berbakti kepada keduanya itu termasuk paling penting-pentingnya urusan. Paling penting-pentingnya perkara yang penting itu ya baik lawan abah mama. Ada seorang pejabat baik sama seluruh rakyatnya, berbuat adil kepada seluruh rakyatnya, itu memang kewajiban dan itu adalah kebaikan. Itu penting dan itu harus dilakukan oleh seorang pejabat. Tapi ingat, pejabat harus berbuat baik kepada rakyatnya. Ini hal yang sangat penting. Tapi ada sesuatu yang sangat penting, tak kalah penting daripada itu. Apa? Dia harus tetap memperhatikan hak kedua orang tuanya dan dia harus tetap berbuat baik kepada abah mamanya. Kita kayak ulun harus ngurusi santri sebanyak ini. Ulun punya kewajiban. Ulun harus memperhatikan mereka semuanya. Ini menjadi kewajiban ulun dan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Tapi kalau sudah urusan orang tua, maka ulun harus meninggalkan santri-santri ini. Kenapa? Karena berbuat baik kepada orang tua itu adalah paling penting-pentingnya urusan yang penting. Jadi kita harus bisa mengetahui, paham, yang ini penting, yang ini lebih penting. Ada yang lebih penting lagi, maka kita dahulukan yang lebih penting lagi. Dan di antara perkara yang paling penting yang harus kita utamakan adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa aqrabil qurubat, dan berbakti kepada kedua orang tua itu termasuk cara seorang hamba berbuat baik, mendekatkan dirinya kepada Allah. Yang paling cepat adalah bakti lawan kuitan. Usaha kita untuk lebih dekat dengan Allah, yang paling cepat mendekatkan diri kita kepada Allah itu adalah birrul walidain, bakti lawan kuitan. Banyak orang jadi wali gara-gara birrul walidain. Banyak orang jadi wali gara-gara baik lawan abah mamanya. Ibadahnya sedikit, tapi dia baik lawan abah mama, jadi wali. Tanpa dia ada sadari, dia ini jadi wali. Berapa banyak orang yang diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya gara-gara dia berbuat baik lawan abah mamanya. Wa afdhalit ta'at lillahi rabbil alamin. Dan bakti lawan kuitan itu termasuk paling utama-utamanya ketaatan. Salat itu bagus, baca Quran itu baik. Salat itu bagus, baca Quran itu bagus. Berzikir, bersolawat itu bagus, berataan bagus, semuanya itu. Tapi termasuk ketaatan, taqarrub yang paling utama itu adalah taat bakti lawan kuitan. Masya Allah. Kayak apa? Afdhalit ta'at, paling utama-utamanya ketaatan itu adalah baik lawan abah mama. Ini kalau kita mendengar kayak ini, maka masihkah kita mendahulukan yang lain daripada abah mama kita? Kalau kita tahu yang kayak ini, masihkah kita ini meremehkan abah mama kita? Wa anna uquqahuma, dan sebaliknya durhaka lawan abah mama.
wal idha'ah li haqqihima min afhasil ma'asi. Durhaka lawan kuitan, durhaka lawan abah mama, menyia-nyiakan, mengabaikan hak keduanya, ini termasuk maksiat yang paling buruk. Maksiat yang paling buruk adalah durhaka lawan kuitan, durhaka lawan abah mama, menyia-nyiakan hak keduanya. Wa akbaril kabair wa akbahil muharramat. Dan dikatakan durhaka lawan kuitan ini paling buruk-buruknya maksiat, paling besar-besarnya dosa besar, paling buruk-buruknya perkara yang diharamkan Allah, itu adalah durhaka lawan orang tua. Masih tenang-tenangkah kita mendengar yang kayak ini? Setelah kita ini mengecewakan hati orang tua kita, setelah kita ini berani melawan orang tua kita, setelah kita ini durhaka lawan orang tua kita, padahal kita sedang melakukan paling buruk-buruknya kemaksiatan, paling besar-besarnya dosa besar, paling buruk-buruknya perkara yang diharamkan oleh Allah adalah uququl walidain, durhaka lawan orang tua. Maka beruntunglah kita dan pian-pian semuanya yang masih saat ini sampai wayah ini abah mama pian masih hidup, pian berusaha untuk membuat mereka bahagia, pian berusaha untuk menyenangkan hati mereka, mahimungi sidin. Maka pian adalah orang yang beruntung dan beruntung. Fa'alaika rahimakallah bima'rifati haqqi walidaik wa husnil qiyami birrihima. Maka wajib sudah kita ini wajib mengetahui hak orang tua kita. Kita wajib berbuat baik kepada keduanya, wajib. Bukan sunnah tapi wajib, ingat, bukan sunnah tapi wajib. Tinggalkan kesunahan kalau perlu, yang penting kita bisa berbuat baik lawan abah mama kita. Tinggalkan segala kesunahan-kesunahan untuk kita melaksanakan kewajiban atas orang tua kita. Bahkan mohon maaf, tinggalkan kewajiban kalau memang kita harus melakukan kewajiban yang lebih wajib daripada itu. Apa itu? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan yang namanya sholat berjamaah ini kan ganal pahala 27 derajat. 27 derajat ini kita sholat berjamaah. Misalkan abah mama kita garing kadang yang menggani'i di rumah, maka gani'i abah mama di rumah itu lebih utama daripada sholat berjamaah. Padahal Rasulullah itu ngancam, ayo lakian kada sholat berjamaah di masjid, mana rumahnya? Aku bakar Jarsidin. Aku bakar rumahnya Jarsidin. Tapi sholat berjamaah itu boleh ditinggalkan kalau kita di rumah kita gani'i abah mama yang sedang garing, yang sedang sakit. Bayangkan keutamaan sholat berjamaah itu loh. Itu boleh kita tinggalkan, yang penting kita mendahulukan abah mama kita di rumah. Apalagi hal-hal yang lain, apalagi hanya sekedar hobi, apalagi hanya sekedar liburan anak-anak. Ini waktu liburan nih kekanakan sekolah, akhirnya anak-anak kita hendak berjalanan kemana-mana, sedangkan abah kita, mama kita di rumah sorangan misalkan. Ayo, dalam keadaan kayak ini, mana yang pian dahulukan? Mana yang kita dahulukan? Kita mendahulukan kebahagiaan anak-anak kita atau kita mendahulukan kebahagiaan abah mama kita? Maka kita harus paham, kita harus ngerti hak orang tua kita dan bagaimana kita berbuat baik kepada keduanya. Wahdar kullal hadri min uquqihima wa tahawun bihaqqihima. Hati-hati, hati-hati. Jangan sampai kita ini durhaka lawan abah mama. Jangan sampai kita ini menyia-nyiakan, mengabaikan hak abah mama kita. Wahris kullal hirsi ala ibtigha'i mardatihima wa luzumi ta'atihima wa idkhali sururi ala qulubihima bikulli wajhin tastati'uhu wa taqdir alaih ma'al ihsani wa man'i kulli amrin yasu'uma wa yashuku alaihima wa yajurru ila sakhatihima. Dan di antara kewajiban kita sebagai seorang anak 3 hal. Perhatikan ini. Kita harus semangat. Semangat, jangan kada semangat. Ingat, kebahagiaan kita dunia akhirat tergantung pada 3 hal ini. Ini berhubungan dengan orang tua. Yang pertama, semangat untuk mendapatkan ridho keduanya. Terutama abah mama yang masih hidup. Kayak apa caranya kita harus mendapatkan ridho keduanya? Kayak apa kita ini jangan sampai kita kada mendapatkan ridho abah mama kita. Usahakan sekuat tenaga kita.
walaupun kita harus keluar modal banyak, walaupun kita ini harus keluar duit banyak, walaupun kita ini harus susah payah, uyuh lapah, walaupun kita ini harus hina, walaupun kita ini harus hina di hadapan orang tua kita, gak ada masalah. Yang penting kita mendapatkan ridho keduanya. Ini yang pertama. Apalagi pian-pian yang abah mama masih hidup, pian ada kesempatan, pian masih gampang mendapatkan ridho Allah dengan cara mendapatkan ridho keduanya. Pastikan hari ini pian mendapatkan ridho abah mama pian yang masih hidup itu. Terus yang sudah meninggal kayak apa? Sudah kita bahas. Kayak apa cara kita berbakti lawan abah mama yang sudah meninggal. Ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jangan lupa Kamis, Jumat. Kalau kada Kamis, Jumat, ziarah ke abah mama pian. Banyaki sedekah. Kalau perlu setiap pagi sedekah. Pian diisi kotak konghuan itu. Setiap pagi sebelum matahari terbit, pian sedekah 1.000 kah, 2.000, 5.000, masukkan, ya Allah, ulun niat sedekah, pahala sedekah ini gasan arwah mama, arwah abah, masukkan, bismillah. Setiap pagi kayak itu. Kayak sebulan pian buka, lihati tetangga yang fakir miskin adakah? Anak-anak yatim yang fakir, yang yatim adakah? Kasihkan ke mereka. Setiap hari sedekah gasan arwah abah, arwah mama. Ada pembangunan pesantren, ada pembangunan masjid, ada pembangunan langgar, ada pembangunan TPA. Jangan kada umpat. Niatakan gasan arwah abah, arwah mama. Walaupun hanya 5.000, 10.000. Banyaki sedekah gasan arwah abah, arwah mama. Kenapa? Itu yang dihadangi sidin. Itu yang ditunggu sidin tuh. Sidin menunggu-nunggu mana pahala sedekah anak-anak, mana pahala sedekah itu keluargaku, mana ditunggu-tunggu sidin tuh. Maka dari itu, ayo pastikan kita semuanya mendapatkan ridho keduanya. Semangat, jangan kada semangat. Kalau boleh kita ini ada ambisi, maka di antara ambisi yang harus kita utamakan adalah ambisi untuk mendapatkan ridho kedua orang tua. Apa itu ambisi? Ambisi itu keinginan kuat. Orang ambisi hendak sugih, tulak mantat itu jam 3 subuh. Bulik kena langsung apa yang ada aja yang dilakukan. Kenapa? Karena berambisi untuk sugih. Semangat kuat hendak sugih. Maka sama anak yang punya ambisi untuk mendapatkan ridho kedua orang tuanya, maka dia akan melakukan apapun yang penting abah mamanya ridho. Yang kedua, waluzumi ta'atihima. Yang kedua yang harus kita lakukan, harus kita usahakan, kita harus berambisi untuk itu, kita harus semangat untuk itu. Apa? Senantiasa taat kepada kedua orang tua. Taati abah mama kita, taati keduanya. Jangan sampai kita durhaka lawan keduanya. Yang ketiga, hati-hati. Yang ketiga adalah berusaha untuk memasukkan rasa kebahagiaan. Artinya apa? Berusaha sekuat tenaga untuk menghimungi abah mama kita. Dengan cara apapun yang mampu kita lakukan. Kalau perlu tadi ulun sampaikan, walaupun dengan modal yang besar, walaupun kita harus keluar duit banyak, walaupun kita ini harus keluar duit habis-habisan, ada masalah. Yang penting sidin himung, yang penting abah himung, mama himung. Kayak apa caranya kita menghimungi abah mama kita? Kayak apa caranya? Di sini dikatakan bikulli wajhin tastati'uhu wa taqdiru alaih. Jadi dengan cara yang kita mampu untuk melakukan. Selagi kita mampu, lakukan. Selagi kita mampu, usahakan. Selagi kita ini bisa, lakukan. Jangan ada alasan macam-macam, jangan. Pokok kayak apa menghimungi abah mama. Ini seharusnya bukan kita aja yang dengerin. Anak-anak kita seharusnya dengar yang kayak ini. Biar mereka ngerti, biar mereka paham. Mereka itu punya kewajiban. Bukan hanya menuntut kita sebagai orang tua, tapi mereka punya kewajiban yang harus mereka lakukan. Makanya anak-anak kita, semoga Allah jadikan anak-anak yang sholih-sholihah semuanya. Sakit hati abah mama kita kalau kita ini durhaka. Dan nanti kita juga akan sakit hati kita kalau anak-anak kita jadi anak-anak yang durhaka. Maka dari itu usahakan, pastikan kita mendapatkan ridho kedua orang tua. Yang kedua, pastikan kita ini senantiasa taat kepada orang tua.
Yang ketiga, pastikan kita ini terus berusaha menghimungi sidin. Kayak apa caranya himungi sidin? Kayak apa himungi sidin? Abah mama kita yang masih hidup, himungi sidin. Kayak apa caranya? Walaupun keluar modal banyak. Makanya tadi ulun sampaikan ke anak-anak kita ini, santri-santri ini. Tadi pagi kita bahas juga masalah ini. Ulun sampaikan sama anak-anak, kalian ini santri, kita ini santri, dan kita sebagai anak semuanya secara umum, jangan berkisah hal-hal yang kada nyaman yang kita rasakan itu jangan sampai abah mama tahu. Kayak itu seharusnya. Kita sebagai anak itu jangan sampai apa masalah kita, jangan sampai masalah-masalah yang kita rasakan kada nyaman, jangan sampai kepada orang tua kita. Jangan kita usah itu sampai kepada abah mama. Perasaan kita yang sedih, kita yang kada nyaman, kita yang sakit, udah itu cukup kita. Abah mama kita dengar yang baik-baik aja. Abah mama kita dengar yang baik-baik aja. Jangan sampai kita mengisahkan hal-hal yang kada nyaman yang kita rasakan kepada abah mama kita. Kenapa? Kesedihan orang tua itu berlipat ganda daripada kesedihan anak. Anak itu sedih itu mungkin volumenya level 5. Abah mama kalau dengar itu bisa level 9, level 10. Kesedihan yang kita rasakan itu nanti kalau kita kasih tahu, kita habari abah mama kita bisa 10 kesedihannya. Padahal kita sedihnya hanya 5 levelnya. Ini orang tua kalau udah dengar itu langsung sedihnya itu luar biasa. Makanya dari ulun sampaikan ke anak-anak yang kada nyaman di pondok, namanya di pondok. Kayak apapun bentuk pondoknya, kayak apapun fasilitasnya, kayak apapun pondok pendidikannya, program-programnya, namanya di pondok harus sabar. Kalau kita menemukan yang kada nyaman di pondok, jangan sampai abah mama tahu. Apalagi malah mengeluh ke orang tua. Itu mengecewakan hati kuitan gitu. Dengarkan santri itu. Jangan sampai kita ini berkisah sama kita yang sudah nikah misalkan. Ada masalah di keluarga kita, kada usah abah mama tahu, kada usah. Apalagi beristilah berkisah sama abah mama, sehingga mereka sedih, mereka ikut merasakan kesedihan, kada perlu yang kayak itu. Abah mama kita, orang tua kita, taunya kita ini nyaman, taunya kita ini baik, taunya kita ini baik-baik saja, itu yang harus kita lakukan. Apalagi santri. Jadi ulun sampaikan yang gak enak di pondok itu cukup kita yang tahu. Nanti kita kasih tahu anak-anak kita. Ulun suka berkisah sama anak ulun, Abang Hasan. Bang, dulu Abi waktu mondok kayak ini. Ulun kisahkan. Ulun berkisah waktu ulun mondok kayak apa, sakit. Ya Allah, uang jajan jarang dikasih. Ulun nukar bolpen high-tech yang harga waktu itu 15.000 itu kada bisa, gak ada uang jajan. Punya baju gamis yang haromen, wah itu sudah belum bisa dulu. Sarung tapih itu yang biasa-biasa, sering makan pakai kecap, kada ada lauknya. Ya, lauknya dimakan kucing bepeci. Tahu kucing bepeci? Kawan maksudnya. Jatah lauk itu dimakan kawan. Ya Allah, apalagi sudah lauknya ayam itu berebut kan. Udah dikasih jatah masing-masing. Kita tinggal kemana itu stomat, kita terlambat datang, udah hilang lauknya. Ya, mana kucing, nggak ada kucing. Oh itu kucingnya di atas ranjang tuh. Kucing bepeci. Biasa kayak gitu namanya di pondok. Banyu habis, kada ada banyu. Ulun mondok, ya Allah, banyu ngalih sakit banyu gasan mandi itu. Kita bawa ember itu 200 meter ngambil air, ngangsu air tuh. Ya, kita mandi itu ngantri, panjang Bib, ngantri itu Bib. Jadi kita gayung tuh kita andak di muka pintu kamar mandi. Berderet panjang 15. Pas kita yang nomor 15 ini. Nunggu setengah jam, 40 menit. Nyampe pas jatah kita habis banyu di dalam. Ya perasaan kita. Apakah kayak itu tuh abah mama ulun tahu? Kada ada yang tahu. Taunya ulun di pondok nyaman aja di pondok. Kurus badan. Nyampe rumah ditanya sama almarhumah ibu Umi itu, mama itu. Kau kurus kayak ini, badan kering kayak ini, kayak tiang masjid, Jarsidit. Ada suah makan kah? Kayak apa makan di pondok? Alhamdulillah nyaman makan di pondok. Padahal ya tahu sendirilah di pondok.
Ya, makan berapa kali mau di pondok? 3 kali, tapi makannya ya Allah, ulun sedikit dulu makan itu di pondok tuh. Sedikit makan. 1 sendok nasi, 1 sendok nasi. Nah, situ. Anak-anak sini makannya berjubung. Kami di pondok dulu nggak pernah kayak itu tuh, Allah. Ada kayak gitu tuh kalau lauknya nggak enak. Jadi nasi itu banyak yang kada termakan. Nah, bisa itu berjubung tuh. Kalau di sini nih ya Allah setiap makan berjubung. Makanya lemak-lemak santri sini nih. Hah? Ya Allah. Ini, jadi kita ini kalau di pondok udah pasti dah, di pondok manapun kita sakit, biasa. Disambati kawan, biasa. Apalagi kita jadi pengurus. Ulun jadi pengurus itu sambati kawan. Kita bangunkan kawan, bangun-bangun keluar tuh. Anjing gitu. Kita sambati orang anjing, kita manusia sambati kuyuk. Apa coba? Warik. Gitu baju sambati warik. Dalam hati ya Allah disambati orang. Jadi pengurus disambati. Ya, itu Ustaz Tauhid dan kawan ulun. Sama-sama dulu jadi pengurus di pondok. Wah, Sidin tuhuk sudah itu. Kenyang sudah disambati orang. Biasa di pondok dibully itu biasa. Yang penting enggak bully fisik. Ya, alhamdulillah kalau bully fisik reda. Tapi kalau disambati kawan, biasa. Diejek kawan, biasa. Jangan itu kayak itu dikisahkan ke orang tua. Kada perlu. Jadikan itu sebagai apa? Melatih mental kita biar kita ini kuat. Makanya sekarang kita biasa disambati orang biasa, difitnah orang biasa. Apa kata Abah Ulun, guru-guru kita ngajarkan? Kalau ada orang menyambati kita, senyum. Kita suruh senyum. Senyum. Kemudian apa? Diam dulu. Diam, artinya jangan membalas. Senyum. Yang ketiga, doakan baik. Orang memfitnah kita, diam, jangan dibalas. Yang kedua, senyum. Doakan baik. Orang nyambati kita macam-macam, diam, jangan balas. Yang kedua, senyum. Yang ketiga, doakan baik. Nyaman hidup kayak itu. Ini anak-anak, ya Allah, sebagian santri ini yang masih anak mama. Tahu anak mama? Dikit-dikit berkisah, mak, ya Allah. Nanti biasa bini, mak. Hah? Apa itu? Jadi anak jangan kayak gitu. Sama kita, samalah. Kita ini pokok kalau sudah nikah berusaha. Maka lu sering nasihati ke kanak-kanak ini. Nanti kalau sudah nikah, biasakan di pondok yang baik-baik aja dikisahkan ke orang tua. Ya, kalau ada masalah berkisah sama wali kamar, berkisah sama guru-guru di pondok. Jangan langsung sampai ke orang tua. Itu belajar dewasa kayak itu. Sama ketika nanti sudah nikah pun sama. Jangan sampai abah mama kita itu tahu masalah-masalah kita sama pasangan. Baik kita sebagai seorang suami atau seorang istri, coba pelajari itu. Lihat bagaimana ulama-ulama kita mengajarkan. Mereka itu mengajarkan kalau kita ini nikah, usahakan pisah lawan mertua. Pisah sama orang tua, pisah sama mertua. Kenapa? Salah satu tujuannya apa? Ketika anak kita nikah, kita ini nikah, maka kita imbah nikah itu diisi rumah seorang, walaupun kontrak, kada masalah. Jangan kumpul lawan kuitan atau kumpul sama mertua. Tujuannya apa? Agar orang tua atau mertua kita ini kada tahu apa yang terjadi pada diri kita daripada masalah-masalah itu. Karena mereka nanti akan sedih. Sudah cukup jangan buat sedih abah mama atau mertua kita. Itu kayak gitu. Guru-guru kita, para ulama kita mengajarkan bagaimana kita sebagai seorang anak kita menjaga perasaan orang tua kita. Makanya di sini tadi dikatakan berusaha untuk terus menghimungi abah mama. Himungi abah mama kita. Ya, dengan cara apapun. Dengan cara apapun yang penting mereka himung bahagia. Dan terus kita berusaha berbuat baik kepada mereka. Terus kita berusaha untuk jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menyakiti hati mereka. Jangan kita memberatkan keduanya. Jangan kita melakukan sesuatu yang bisa membuat mereka itu murka, sarik, marah lawan kita. Makanya Imam Haddad di paragraf ini Sidin menutup dengan kata-kata wasta'in billah wasbir. Itu semuanya tadi yang kita bahas, itu kita ini bisa melakukan itu semuanya. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Yang kedua, sabar. Kita minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, bantu ulun untuk bisa berbuat baik lawan abah mama ulun. Ya Allah, bantu ulun untuk bisa berbakti lawan abah mama ulun.
Ya Allah, bantu ulun untuk bisa menjadi anak yang solih solihah. Minta bantuan kepada Allah. Wasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Wasbir, dan sabar. Kita sebagai anak ini harus banyak sabar. Apalagi abah mama kita yang sudah tua itu sabar, kita sabar. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Tidaklah Allah beri anugerah, tidaklah Allah anugerahkan sifat-sifat yang baik, di antaranya adalah bakti lawan kuitan, kecuali orang-orang yang bersabar. Dan tidaklah Allah anugerahkan sifat-sifat yang baik kecuali untuk kepada orang-orang yang memiliki anugerah keberuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semuanya hadirin yang hadir pada sore hari ini tidaklah mampu, tidaklah bisa berbuat baik lawan abah mama kecuali orang-orang yang sabar. Tidaklah mampu melakukan bakti lawan abah mama kecuali orang yang mendapatkan keberuntungan yang agung, keberuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah pian yang masih ada abah, ada mama. Ayo, apa yang pian bisa lakukan untuk keduanya, lakukan. Apa yang bisa pian berikan pada keduanya sehingga mereka senang, berikan. Jangan ditahan. Jangan menjadi anak yang pemalar. Ingat, semua harta kita dan semua harta kita itu adalah milik orang tua kita. Wa'lam anna birrul ummi yazidu ala birril ab, wallahu a'lam bissawab. Di pertemuan yang akan datang kita akan bahas bagaimana sikap kita kepada ibu khususnya. Ibu khususnya. Makanya ulun berharap pian yang sudah istiqomah hadir majelis kayak ini, ajak anak-anak pian untuk hadir. Di majelis manapun, banyak hadir majelis. Hari Senin sore di sini, kayak hari apa, di mana, kemana, bawai anak-anak pian. Bawai, walaupun pian harus ngasih uang, kasih mereka uang. Yang penting mau hadir majelis. Biar mereka ngerti, biar mereka mendengar, biar mereka tahu ilmu-ilmu yang kayak ini, sehingga kita berharap barokah majelis, barokah para masyayikh, barokah para tuan guru kita sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang salih salihah. Semoga Allah jadikan kita anak-anak yang baik kepada orang tua kita. Semoga Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang salih salihah untuk kita semuanya. Semoga Allah jadikan kita orang tua yang baik untuk anak-anak kita, dan anak-anak kita anak-anak yang salih salihah untuk kita. Dan semoga Allah jadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan ridha kedua orang tua kita, sehingga ridha Allah untuk kita semuanya, sehingga kita tidak mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah, wa kama nawa salafana salih fi madal hadin qira'ah. Al-Fatihah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.